Sering dengar kata saham tapi pusing sendiri mikirinnya. Tenang aja, nggak usah bingung. Di sini kita bakal kupas tuntas konsep dasarnya, biar dapat gambaran besarnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, buat mulai kita lihat sesuatu yang sebenarnya ada di mana-mana loh. Tiap hari kita lihat, tapi mungkin kita nggak begitu ngeh. Apaan tuh? Coba deh, ingat-ingat lagi, waktu lagi di jalan atau pas nonton iklan di TV, atau bahkan pas lihat struk belanjaan. Pernah nggak sih merhatiin ada 3 huruf sakti ini di belakang nama-nama brand terkenal? Ya, bener banget. Mulai dari bank tempat kita nabung, provider internet yang kita pakai buat nonton ini, sabun mandi, bahkan pengelola jalan tol dan tempat rekreasi kayak Ancol. Semuanya itu perusahaan TBK. Dan ini bukan cuma segelintir loh, ada lebih dari 600 perusahaan kayak gini di Indonesia. Produknya udah nempel banget sama hidup kita sehari-hari. Jadi, apa sih artinya TBK itu? TBK itu singkatan dari terbuka. Nah, ini dia kuncinya. Artinya perusahaan itu terbuka. Buat siapa? Buat kita, buat masyarakat umum. Jadi perusahaan ini secara harfiah membuka pintu dan bilang, yuk miliki sebagian dari saya. Keren banget kan? Artinya, Anda bisa jadi salah satu pemiliknya. Oke, jadi kita bisa jadi pemilik perusahaan TBK. Keren. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya? Apa yang kita beli biar bisa dibilang jadi pemilik? Nah, yang kita beli itu namanya saham. Gampangnya gini, saham itu ya kayak sertifikat. Selembar bukti kepemilikan. Bukti kalau Anda itu punya secuil bagian dari perusahaan itu. Biar gampang ngebayanginnya, kita pakai analogi ya. Anggap aja sebuah perusahaan gede itu ibarat satu gedung pencakar langit. Gedung utuh. Nah, kepemilikan gedung itu nggak dipegang satu orang, tapi dipecah-pecah jadi, katakanlah, 100 lembar sertifikat. Kalau Anda pegang 1 lembar sertifikat itu, artinya apa? Artinya Anda punya 1% dari seluruh gedung itu. Simpel kan konsepnya? Tentu aja ya, di dunia nyata angkanya nggak secuil itu. Perusahaan kayak gudang garam itu nggak dibagi jadi 100 lembar, tapi hampir 1,9 miliar lembar saham. Wow, jadi analogi tadi cuma buat mempermudah kita ngerti aja kerangka berpikirnya gimana. Dan tenang aja, Anda nggak perlu nyimpen tumpukan kertas sertifikat di brankas kok. Itu zaman dulu banget. Sekarang semuanya udah serba digital, tercatat rapi secara elektronik, jauh lebih praktis dan pastinya aman. Oke, kita udah paham apa itu saham. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis nih. Gimana cara beli dan ngitungnya? Nah, ada aturannya nih. Di Indonesia, kita nggak bisa beli saham eceran per lembar. Belinya harus dalam satu paket yang disebut lot. Gampang kok ngingetnya, satu lot itu isinya selalu 100 lembar saham. Jadi minimal beli ya satu lot itu. Biar kebayang, yuk kita coba hitung-hitungan bareng. Kira-kira butuh duit berapa sih buat jadi salah satu pemilik bank terbesar di Indonesia? Oke, kita ambil contoh Bank BRI. Misalkan harga per lembarnya itu Rp3.110. Tadi kan satu lot isinya 100 lembar ya. Tinggal dikaliin aja, 3.110 dikali 100. Jadi totalnya cuma Rp311.000. Ya bener, dengan 300 ribuan aja Anda udah sah jadi salah satu pemilik Bank BRI. Keren kan? Nah, sekarang coba kita balik posisinya. Kita udah ngerti dari sisi kita sebagai pembeli. Tapi pernah kepikiran nggak? Kenapa sih perusahaan mau repot-repot ngejual sebagian dirinya ke kita? Ini pertanyaan penting loh. Ngapain coba bisnis yang udah gede dan sukses gitu, rela bagi-bagi kepemilikan ke publik? Jawabannya simple banget. Mereka butuh duit, butuh modal. Duit yang kekumpul dari kita, para pembeli saham, itu mereka pakai buat tumbuh lebih besar lagi. Entah itu buat bangun pabrik baru, riset produk baru, atau mungkin buat bayar utang. Kita pakai contoh HMSP lagi ya, atau HMSP. Bayangin nih, sebelum mereka go public atau jadi TBK, perusahaannya itu milik pribadi, milik keluarga Samporna, 100% punya mereka. Terus suatu hari mereka butuh dana gede banget buat bangun pabrik baru. Gimana caranya? Nah, mereka go public. Mereka jual 7,5% kepemilikan perusahaan ke masyarakat. Duitnya dapet, pabriknya kebangun. Imbalannya yaitu, sekarang publik jadi ikut memiliki 7,5% dari Sampurna. Jadi ini simbiosis mutualisme, semacam tukar-menukar kepemilikan dengan modal. Oke, perusahaannya dapat modal jadi bisa makin gede. Terus untungnya buat kita apa? Kita yang udah keluar duit buat beli sahamnya, dapat apa dong? Nah, ini dia bagian serunya.
Keuntungan pertama dan paling umum itu namanya dividen. Ingat kan, kita ini pemilik. Nah, kalau perusahaannya untung, sebagai pemilik, kita berhak dong dapat bagian dari keuntungan itu. Jatah preman keuntungan inilah yang namanya dividen. Biasanya dibayar tunai, langsung ke rekening kita. Dihitung per lembar saham yang kita punya. Kita lihat data nyata dari Sampurna di tahun 2019. Laba bersih mereka itu 13,7 triliun. Gede banget. Nah, laba ini dibagi rata ke semua lembar saham yang ada. Hasilnya, tiap satu lembar saham dapat jatah Rp118. Itu baru dari dividen loh. Masih ada potensi keuntungan lain, yaitu kalau harga saham yang kita beli itu naik. Nah, keuntungan dari selisih harga jual dan beli ini yang disebut capital gain. Semua ini ngebawa kita ke sebuah perbandingan terakhir yang jujur aja bakal bikin kita mikir. Jadi gini, waktu itu harga selembar saham HMSP itu cuma sekitar 1.800 perak. 1.800. Coba bayangin deh, harga segitu itu hampir sama kayak harga sebatang rokok buatan mereka sendiri. Malah kadang bayar parkir motor aja bisa lebih mahal kan? Nah, ini dia intinya, poin paling penting dari semua ini. Dengan uang yang nominalnya sama persis, Anda punya dua pilihan. Pilihan pertama, jadi konsumen, beli produknya, uangnya habis. Pilihan kedua, jadi pemilik, beli sahamnya, dan berpotensi dapat keuntungan dari perusahaan itu. Jadi pertanyaannya simpel, kalau uangnya sama, Anda pilih yang mana? Yuk, like, comment, and share videonya.